Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Betty Widya Kusmadewi dari SD Negeri Margomulyo 02, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu fasilitator saya, Ibu Indriani Rohmaningsi, dan pengajar praktik saya, Ibu Widya Ayu Epriliani. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Nah, ingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sesuai dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan melakukan penilaian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Di sini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Kita tahu bahwa setiap anak pasti memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid diantaranya yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi
dengan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 adalah kaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1 dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan kaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif.